Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan Allah. Di keramaian, di kesunyian, di kesibukan, atau di kehampaan. Karena semua yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk menggapai ridho Allah, berusaha untuk mendapat ilmu dari Allah, memahami kekuasaan dan kebesaran Allah, mendekat untuk mendapatkan cinta dari Allah. Baik bagi santri putra dan santri putri yang saat ini belajar untuk menimba ilmu di rumah dalam kegiatan Pesantren Kilat Online Ramadan 1441 Hijriah SMA Negeri 1 Singosari. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, kali ini materi didampingi oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Eko. Beliau termasuk salah satu ustadz yang semangat untuk mengajarkan ilmu kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Singosari. Baik, pada hari ini tema yaitu akhlak bagi muslim dan muslimah sejati. Mohon maaf Pak, kita memiliki beberapa pertanyaan dan mohon penjelasannya. Karena temanya akhlak muslim-muslimah sejati, kita harus mengetahui pengertiannya akhlak terlebih dahulu. Jadi Pak, pengertian akhlak sendiri menurut Bapak Rahmat Eko ini apa Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akhlak ini yakni tabiat dari setiap muslim dan muslimah, perilaku dan adat kebiasaan. Karena adat kebiasaan ini harus kita dasari dengan sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Sebetulnya akhlak ini juga dibagi menjadi dua. Ada akhlakul hasanah dan akhlakul syaikah. Akhlak yang sekarang mungkin jadi pertanyaan, akhlak yang baik-baik saja. Karena mengingat kita sekarang lagi pandemi corona, jadi akhlak yang baik atau akhlak yang baik untuk kita laksanakan, yakni kita harus meniru apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin itu penjelasan dari apa yang saya tanyakan. Alhamdulillah, berarti kita sudah mengetahui ya pengertian akhlak lebih lanjut. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan akhlakul hasanah saat pandemi? Karena Pak, saat pandemi ini kita siswa-siswi SMA Negeri 1 Singosari ini merasa kebingungan, merasa takut akan pandemi corona ini Pak. Kalau akhlak yang baik saat pandemi ini, yakni kita harus mengikuti instruksi dari anjuran dari pemerintah, yakni untuk tetap belajar di rumah, tetap melakukan kegiatan di rumah, apalagi jangan sampai keluar rumah tanpa ada kepentingan yang jelas. Nah, ini anjuran dari pemerintah, karena kita harus mengikuti ulil amri, yaitu pemerintah ini. Karena tidak ada pemerintahan itu yang menyesatkan. Mungkin kalau di Indonesia ini menganjurkan yang bagus. Ini ya. Saat pandemi ini kita juga harus bisa mengatur waktu kita supaya kita bisa menumpuk kebaikan, bisa menumpuk amal bagus, yakni dengan cara kita apabila di rumah, karena saat pandemi ini
kita bisa membantu kedua orang tua, perbanyak membaca Al-Quran, kemudian membaca materi-materi yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, kemudian membaca apapun itu yang baik-baik. Jadi kita bukan untuk masalah pandemi ini, kita jangan sampai kita itu terlena. Waduh, liburan, jadi kita memanfaatkan untuk tidur-tiduran. Padahal banyak sekali yang bisa kita laksanakan, banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Hal-hal yang kecil ini biasanya kita sembrono, mentang-mentang kita libur akhirnya bangun siang, mentang-mentang kita libur karena corona ini tidak boleh kemana-mana, kita bermain HP mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Dan akhlak yang baik, yakni kita harus bisa memanajemen mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Itu kita harus bisa mengatur waktu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Mungkin dari bangun tidur, akhlak yang baik bagaimana? Ya, kita harus mengikuti anjuran Nabi, karena Nabi Muhammad SAW ini yakni suri taulatan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Di Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah SAW itu suri taulatan yang baik. Kita bisa meniru apa yang dilakukan kanjeng Nabi ketika bangun tidur. Kemudian kita bisa meniru apa yang dilakukan sampai tidur lagi. Kita harus meniru. Nah, ini kita kesempatan kita untuk bisa melakukannya. Mumpung kita ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jarang-jarang orang itu bisa melakukan kebaikan dengan sadar, itu jarang. Kadang-kadang kebanyakan kita itu terlena oleh HP kita, sampai-sampai bangun tidur itu yang dicari pertama HP, bukan doa bangun tidur. Dan yang seterusnya, mau kamar mandi saja yang dipegang itu HP-nya dulu. Setelah keluar dari kamar mandi, yang dicari HP-nya dulu. Mau makan HP, sekarang itu HP. Tapi bagaimana cara kita untuk membuat akhlakul karimah ini menjadi adat kebiasaan kita? Yani kita harus menata. Ya boleh pegang cincin, itu boleh pegang HP, tapi kita harus batasi. Mau tidurkan oleh Nabi untuk mengejar doa. Kemudian masuk kamar mandi, doa. Kemudian keluar dari kamar mandi, doa. Makan, doa. Membantu orang tua dan lain-lain sebagainya. Ini kegiatan yang baik-baik saat pandemi ini. Bukan hal-hal yang kecil, mungkin biasa menyapu atau membersihkan kamar, itu bisa kita laksanakan saat pandemi ini. Kemudian mencuci baju sendiri. Kadang-kadang kita, walaupun saya kemarin itu banyak timbul berbagai macam pertanyaan pada siswa dan siswi, mungkin masih ada yang masih dibantu oleh orang tua masalah pribadi. Dan untuk sekarang ini kesempatan kita supaya kita itu belajar mandiri sedini mungkin, belajar mandiri, dan kita yang harus membahagiakan kedua orang tua kita. Karena pandemi ini, jadi kita harus selalu membantu kedua orang tua kita. Kemudian mulai bangun tidur lagi, ya apa kita bisa memanage itu
Sebetulnya bisa, asalkan kita itu ada kemauan. Kita harus manage dari bangun tidur dini. Mungkin dari bangun tidur ini kita lakukan membantu orang tua, membersihkan, menyapu dan lain sebagainya. Bisa. Kemudian setelah membersihkan kita capek istirahat. Kemudian kita gunakan kesempatan itu untuk baca Al-Quran atau membaca buku-buku atau membaca materi-materi agama Islam atau membaca apapun itu yang baik-baik. Jadi kita bisa melaksanakan itu semua. Insya Allah kita bisa melaksanakan. Tapi kita harus bisa memanagenya. Tanpa kita bisa mengatur waktu kita, misalnya kita akan terlena. Apalagi kita sudah dipegangi HP, wah ini alamat. Nah, itu ya. Jadi kita saat pandemi ini kita harus bisa mengaplikasikan dari akhlakul hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dikurangi yang tidak ada gunanya, ditambahi kegiatan yang memiliki faedahnya, khususnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah, jadi cara mengaplikasikan akhlakul hasanah saat pandemi ini salah satunya yaitu menganjurkan dengan berdiam di rumah saja, dengan memanage waktu sebaik mungkin dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan ingat, jangan bermain HP aja, jangan lupa beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutnya Pak. Jadi bagaimana sih Pak akhlak kita kepada Allah di saat pandemi ini tuh kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi akhlaknya itu gimana Pak? Kalau akhlak kita kepada Allah, yakni kita harus selalu meningkatkan ibadah kita. Jangan hanya karena corona ini kita meninggalkan kebiasaan bagus kita. Apakah kebiasaan bagus kita? Contohnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak harus di masjid. Kita bisa melakukan sholat jamaah itu di rumah. Sholat jamaah itu kita bisa lakukan di rumah. Dan ini kesempatan kita untuk bisa mengajak saudara-saudara kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebagusan. Ini ladang amal yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW juga ketika padahal beliau ini kanjeng Nabi Muhammad ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang sudah dimaksud dan sudah dijamin untuk masuk ke surga. Tapi beliau tetap semangat untuk melakukan ibadah. Beliau tetap semangat untuk melakukan amal kebagusan sampai-sampai kaki beliau itu bengkak. Inilah akhlak beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meniru beliau. Bagaimana caranya? Yani kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yakni kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin biasanya tidak pernah membaca, mungkin kita bisa membacanya satu hari minimal 1 ayat. Apabila memungkinkan ya 1 hari 1 juz. Apabila memungkinkan 1 hari 2 juz, 3 juz dan lain sebagainya. Ini kita harus meningkatkan terus. Kemudian saat pandemi ini akhlak kita yakni ketika sholat itu kita jangan sampai, karena guru kami itu menjelaskan ketika kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala kita harus berpakaian yang sangat baik, berpakaian yang sopan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berpakaian ala kadarnya,
Seperti kita mau menghadap kepada orang yang sangat kita hormati, atau ketika kita menghadap ke presiden contohnya, kita harus berpakaian serapi mungkin. Nah, ini kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu, kalau mau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berpakaian yang baik, pakai pakaian yang terbaik dari kita. Ya, pakai pakaian yang meniru apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus memakai pertama atau jubah, serban dan lain sebagainya. Ini kita harus optimalkan. Kita harus selalu optimalkan ini. Walaupun di saat pandemi, kita harus selalu ketika melaksanakan sholat, jadi kita harus mempersiapkan pakaian kita yang baik-baik. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyiapkan, ini buat sholat serban khusus. Jadi jangan sampai kita sholat ala kadarnya. Mohon maaf, sholatnya atau tidak memakai kopiah dan lain sebagainya, kemudian pakai kaos. Jadi kita harus mempelajari ini semua. Jadi kita harus belajar. Kita harus belajar untuk menata diri kita supaya kita itu berakhlak yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga penting sekali, karena akhlak ini yakni meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Karena kita ini kalau memiliki akhlak pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu meningkatkan, selalu mengharap ridhonya, selalu mengharapkan pertolongannya. Karena tanpa pertolongannya kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa melakukan semua amal kebagusan yang akan kita perbuat. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukannya. Dan caranya yang kita harus selalu berikhtiar. Tanpa ada ikhtiar untuk kita berusaha berakhlakul hasanah pada Allah. Yakni kita harus berusaha disiapkan secara mental, disiapkan mulai tadi dari pertanyaan sebelumnya, mulai bangun itu disiapkan semenjak bangun mulai itu kita sudah siapkan. Jangan hanya bangun tidur kemudian kita ini memakai kaos atau celana cingkrang dan lain sebagainya, atau yang tidak layak, maksudnya berpakaian tidak layak, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus berpakaian. Kalau kita mau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berpakaian yang baik. Itulah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kita kepada Allah itu salah satunya itu beribadah dengan menghadap ke Allah dengan sudah berpakaian rapi, sudah harum, sudah ganteng, sudah cantik. Jadi Allah itu kalau hambanya taat, maka Allah juga senang, bahagia memberikan kita sebuah pahala. Nah, tadi kan kita akhlak kepada Allah, Pak. Gimana sih, Pak, akhlak kita kepada manusia sesuai yang diajarkan oleh Nabi, lebih khususnya kepada guru-guru dan kedua orang tua? Akhlak kita pada guru, karena mengingat saat pandemi ini kita harus meningkatkan kebagusan. Jadi akhlak kita pada guru-guru kita, yakni dengan cara mengerjakan segala tugas-tugas atau instruksi yang telah diberikan oleh guru, itu kita harus selalu mendengarkannya dan selalu untuk
mengerjakan tugas apapun itu. Karena kenapa? Guru itu tidak ada yang memiliki niat untuk memberatkan siswa, tapi untuk meningkatkan kemampuan siswanya itu banyak sekali. Dan untuk itu kita sebagai siswa itu kita harus menghormati pada guru-guru kita, pada siapa yang telah memberikan ilmu pada kita. Kita harus menghormatinya. Kita harus selalu menghormatinya, karena ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita itu sangat penting sekali. Tanpa jasa dari guru-guru kita, kita itu tidak bakalan paham atas apa yang kita kurang paham. Kemarin saja saya pernah melihat postingan dari siswa. Aduh pak, ternyata menyenangkan pembelajaran offline daripada menyenangkan kalau bertatap muka langsung. Ini penjelasannya sangat luar biasa sekali. Karena mengingat pandemi ini, pentingnya guru itu. Jadi kita harus menghormatinya. Tugas apapun itu kita kerjakan. Tugas apapun itu coba kita laksanakan. Jangan sampai kita mengeluh. Inilah hormat dan patuh pada guru. Jadi sangat penting saat pandemi ini. Jadi kita harus menghormatinya. Jangan sampai kita itu menghinakannya atau menyepelekannya. Nah, ini ya, akhlak kita pada guru. Dan tidak lupa juga akhlak kita pada guru itu kita sebagai siswa kadang-kadang kita itu juga melupakan pada guru yang telah mengajarkan kita. Mengajarkan apa? Mengajarkan mulai dari kecil. Contohnya alif, ba, atau a, b, dan lain sebagainya. Itu kita kadang-kadang itu melupakan jasa-jasa beliau. Dan alhamdulillah apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses, orang yang memiliki derajat yang tinggi. Tapi kalau kita tidak berakhlak kepada yang memberikan ilmu, yakni guru, niscaya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, kita harus patuh pada bapak dan ibu guru. Ininya di situ. Jadi kita kalau taat dan patuh pada ibu dan bapak dan ibu guru, niscaya ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang akhlak pada kedua orang tua sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ridullah fi ridha walidain, wasaqtullah fi saqtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Jadi akhlak kita yang baik pada orang tua kita sangat penting sekali kita jaga. Walaupun kita setiap hari misal ada perselisihan, kita harus tetap selalu menghormatinya, tetap selalu untuk tidak sampai menyakiti hatinya. Mungkin hal-hal yang sepele itu bisa kita kerjakan. Contohnya apa? Tadi bangun tidur langsung kita bersihkan tempat tidur kita. Kemudian membersihkan apa yang bisa kita kerjakan, dilaksanakan. Ini membantu kepada orang tua ini saat pandemi ini sangat penting sekali. Di samping itu kita tidak boros. Karena sekarang sudah zaman modern,
aduh Bu, aduh Pak, ini saya di rumah saja, menginginkan membeli makanan pesanan saya tidak bisa, wis tak pesan. Akhirnya setiap hari pesan makanan saja. Nah ini tidak membantu orang tua ini. Jadi kita harus selalu meningkatkan keimanan kita, akhlak yang baik. Karena kondisi pandemi ini, jadi kita juga harus menghemat pengeluaran. Jangan sampai kita itu karena ada di rumah saja wis seenaknya saja. Maksud saya itu seenaknya itu wis karena dibilang itu kalian belajar di rumah, kemudian tidur jam 10 siang baru bangun. Aduh, jangan. Jadi diusahakan tetap istiqomah, dan terutama kegiatan wajib-wajib itu ya dilaksanakan. Dan alhamdulillah kalau bisa kalian sekarang karena pembelajaran di rumah, jadi kita bisa berjamaah dengan orang tua atau saudara-saudara kita, bisa melakukan jamaah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan jamaah, diajak. Ayo, ini kesempatan kita. Ya. Ayo Bu, ayo Pak, kita sholat berjamaah, kita harus melakukan sholat bersama. Kemudian akhlak kita ya itu tak boleh, kita harus menama-nama orang tua. Bu, makannya mana Bu? Akhirnya kita karena kita tidak memahami, pekerjaan kita hanya menonton TV, dari bangun tidur nonton TV atau bangun tidur pegang HP terus, yang dilihat itu tidak ada manfaatnya. Ya, ini menjadikan masalah. Tapi kalau kita melihat TV yang ada manfaatnya, seperti yang di TVRI, itu tak masalah. Atau bahkan HP yang ada manfaatnya, seperti kita itu membaca tentang akhlak dan lain sebagainya pada orang tua, itu kita gak apa-apa, itu kan bagus. Tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan suatu kebagusan, niscaya kita akan menyesal nantinya. Jadi diusahakan kita insya Allah bentar lagi juga Ramadan, dan besok ini juga Ramadan. Jadi kita diusahakan melakukan kebagusan, ditingkatkan mumpung bulan Ramadan. Jadi ditingkatkan terus. Kebagusan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus terus bersemangat untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Dan itulah jawaban yang bisa saya jelaskan. Masya Allah, syukur jazilan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Eko. Jadi dengan adanya Ramadan, kita kan mengerjakannya di rumah, dan jangan lupa untuk membantu kedua orang tua dan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi tentang akhlak muslim-muslimah sejati, saya ucapkan terima kasih untuk Ustaz Rahmat Eko. Dan untuk kawan-kawan di rumah, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, tingkatkan ibadah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kali ini jangan lupa untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan selalu. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Al-insanu mahalul khata' wa nasyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.